Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Siang ini kita mau bahas sebuah mobil besar yang ada di belakang saya ini. Mobil ini saingannya Pajero dan Fortuner. Jadi SUV yang tengah-tengah ya, lawannya Pajero Fortuner. Tapi harganya saat ini itu bahkan sama seperti Panther tahun 2008 LS. Nah, itu kan antara itu harganya ini. Jadi kita bisa memiliki mobil yang sekelas Pajero, sekelas Fortuner, tapi harganya sekelas Panther. Nah, mobilnya itu apa? Ini adalah Ford Everest 2008 manual transmisi, yang mana ini adalah Ford Everest generasi kedua. Generasi pertama itu 2003 sampai 2006. Mesinnya pakai TDI yang generasi pertama, atau mesinnya masih model konvensional sama seperti Isuzu Panther, tapi generasi kedua ini untuk mesinnya itu turbo diesel common rail injection, yang mana itu sudah sama seperti Innova, Pajero, Fortuner. Nah, itu seperti itu teman-teman semua. Nah, sekarang kita sebelum bahas jauh kemana-mana, kita bahas tentu bagian eksterior terlebih dahulu. Eksterior dari mobil yang panjangnya lebih dari 5 meter ini, nah ini gede banget. Itu kotak yang jelas Amerika banget, terlihat kekar dan cover fendernya gede. Ini ada beda dengan yang tipe generasi pertama ya, Everestnya. Nah, ini kita bahas tentang Everest generasi keduanya. Jadi kita bahas tentang mobil yang ada di depan kita aja. Grill depannya gede, kemudian lampunya bener-bener kotak, walaupun di sini ada lampu kota sama lampu sennya ada di sini jadi satu sama headlampnya. Ini seperti ini. Terus berikutnya lagi ada fog lamp di bagian bawah. Ini grillnya gede banget. Boklampnya masih pakai halogen. Ini boklam biasa juga bagian depan. Kita bahas ke bagian samping, Mas. Ini over fendernya gede, hampir sekilan gini, gede banget ke belakang. Ya, over fendernya. Depan dan belakang gede-gede semua over fendernya. Ada footstepnya yang bawaannya yang keker banget. Ini saya injek itu nggak goyah ya, namanya bawaan pasti footstepnya kuat banget. Spionnya gede juga. Jadi sini yang gede-gede semua nih, karena kita mobilnya mobil gede. Panjangnya 5 meter, lebarnya lebih dari 1,8, tingginya lebih dari 1,8 meter, dan ada tambahan ini tentu hampir 2 meter ya. Mungkin bahkan bisa sampai 2 meter kalau tambahan ini sih. Segini, 2 meter ya. Ini balik lagi ke spion, ada lampu LED-nya ada di sini, tentu sudah elektrik spionnya ya. Jadi sudah elektrik tapi belum retract yang ini. Ini ada tulisan TDCI besar di sini. Ini pembedanya nanti kalau yang 2009, 2010 itu ada beda-bedanya nanti, kurang lebih ada tulisan TDCI di situ. Terus handle-nya modelnya chrome dan model yang sudah tarik begini modelnya. Lanjut lagi, kacanya besar-besar semua, apalagi kaca yang belakang ini kotak besar. Ada tulisan Everest di sini. Fendernya besar. Terus kita lanjut ke bagian atas, ada roof rack-nya, termasuk ada ini ya, bagasinya atas sudah dipasangin aksesoris bagian depan atasnya. Lampu bagian belakang itu gede juga. Ini masih pakai boklam biasa semua juga karena tahun 2008 ini. Ini seperti ini, merahnya masih oke banget karena ini masih pakai original. Lanjutnya ini ada ban serep bagian belakang. Ini ciri khas SUV yang apa ya, adventure lah gitulah. Kayak apa namanya, kalau Isuzu Panther itu touring itu kan juga sama di belakang sini ya. Ada wiper bagian belakang termasuk defogger belakang, ini garis-garis ini. Terus kalau kita buka pintu bagian belakang itu nyamping, posisi pintunya dibukanya, dan bukaan pintunya ada di belakang tulisan Ford Everest yang gede ini, termasuk chrome-nya yang seperti ini, ada plat nomor, tulisan Everest di belakangnya. Dan ini harusnya covernya itu enggak cover yang seperti ini, covernya itu cover yang ada chrome-nya. Kalau tahun segini ada chrome-nya dan itu mahal covernya. Ini kebetulan covernya sudah diganti yang biasa. Lanjut lagi kita ngomongin masalah interior. Setelah eksterior kita bahas interior. Nah, ini interiornya untuk Everest itu udah pasti electric mirror, power window, walaupun dia belum retract ya. Terus berikutnya lagi sini setirnya palang 4, dia sudah pakai kulit bentar. Oke, setirnya palang 4. Ya, palang 4 seperti ini, dan ini jahitan kulit, pakainya kulit. Nah, seperti ini.
Ini ada sama seperti mobil Jepang. Ini ada sen, kemudian lampu utama, sebelah kiri ada wiper, intermittent yang bisa diatur-atur sampai beberapa pengaturan. Jadi pengaturan intermittennya itu enak banget ya ini. Nah, ini seperti ini. Pengaturan untuk intermittent waktu wiper bekerja. Terus berikutnya lagi ini ada pencahayaan di speedometer. Jadi kalau keterangan kita turunkan jadi redup segala macam. Ini sensor parking belakang, ini suaranya bisa di on atau off kan. Terus ini di sini itu ada tangki bahan bakar, dipencet tangki bahan bakarnya bisa membuka. Oke. Terus ini 5 speed atau 5 percepatan manual ya. Tombol AC. Ini tombol AC-nya lengkap mulai dari panas dan dingin, kemudian arah udara luar, udara dalam masuk, AC, terus ini defogger belakang. Pengaturannya kecepatan blower sampai 4. Ini modenya juga lengkap. Nah, ini yang menurut saya kurang oke itu ini. Karena ini kanan kirinya cuma dikit banget ini, cuma gini-gini tok nih. Jadi nggak bisa jauh arah ini ya, semburan anginnya itu nggak bisa jauh karena cuma dikit banget arahnya. Jadi anggap aja lurus ke belakang untuk bagian tengahnya. Ini sudah diganti head unitnya pakai double din. Di sini ada colokan 2. Nah, ini colokannya marem juga. Ada 2 untuk pengecasannya. Terus ini tempat-tempat banyak laci-lacinya di sini. Ini ada lampunya di sini kalau malam. Kalau malam itu di sini ada gelap nih. Nih. Ini kelihatan nih lampunya tuh. Oh, ada lampunya ya tuh. Nah, di sini ada lampunya jadi di sini menerangi kalau pas malam. Terus folder-foldernya atau tempat-tempat penyimpanan tuh banyak banget ini, duit-duit receh nih. Di sini ada, di sini, di sini. Sini di sini. Ini ada banyak juga tempat penyimpanan di sini. Selain buat handrestnya, sini ada 1, terus ada 2. Tuh, ada 2 tempat penyimpanan di sini juga. Termasuk di pocket ya sini. Pintu ada juga. Terus pengaturan joknya, untuk pengaturan joknya ya sama sih. Ada apa? Enggak, ya cuma maju mundur terus ini aja. Dan belum elektrik. Oke. Ini speedometernya itu di sini ada jelas. Ada speedometer kilometernya di sini tertera berapa, trip A, trip B. Kilometer maksimal 180 km per jam. Ini RPM maksimal di 4500 RPM. Ini ada temperatur suhu, di sini ada bahan bakar. Jadi kalau kita on kan, nah ini. Nah, kita on kan. Ini indikator-indikatornya mulai dari engine, pintu, oli, airbag, ini water sedimenter air karena ini diesel ya, jadi ada pemisah airnya. Terus ini baterai. Sebelah sini ada ABS tentunya, kalau pasti on kan di ABS, ada rem segala macamnya. Oke. Dan yang enak dari mobil ini ketika kita sendirian, AC belakang itu dihidupkan, kita mematikan di sini ada nih. Ini di sini ada tombol untuk mematikan AC bagian belakang. Jadi ketika kita pencet mati, AC belakang ikut mati ya. Itu bagasi ada di sebelah kiri ya. Ini kalau ditarik ada sini tempat penyimpanan yang kecil tipis. Terus berikutnya ada bagasi yang lumayan besar, bisa muat sarung, terus surat-surat, terus pokoknya kertas-kertas gitu. Oke. Ini di sini ada 2 tempat penyimpanan kacamata di sini. Terus ini sun visornya masih pakai plastik lur, berarti nggak pernah dipakai ini ya. Nah, ini ada buat ngacanya ada kanan kiri buat ngaca ini masih ada plastikan bro. Sama kanan kiri juga sama, itu ada kacanya tapi tidak pernah dipakai karena masih plastikan. Ini tipe yang spesial kayaknya karena ada TV gede di sini. Di belakang sini saya nggak tahu ini masih fungsi apa enggak karena ya masih pinjeman lur. Yuk kita bagian tengah. Setelah kita duduk di depan, kita duduk di bagian tengah nih. Wah, tinggi banget ini. Makanya perlu push step pasti ya. Nah, ini saya tingginya nggak nyampe 168. Memang ini jauh banget ya. Kalau di depan itu posisi nyetir saya, di belakang itu seperti ini, tapi joknya itu terlalu rendah menurut saya karena posisi ini nggak tersangga dengan sempurna. Tapi kalau kita luruskan gini ya enak aja gitu, bisa tersangga dengan sempurna. Joknya empuk dan tebel. Headroomnya itu masih 1 jengkal di bagian atas. Ini AC-nya, kemudian pengaturan AC di sini. Ini ada lampu. Nah, ini seperti ini.
pengaturan AC-nya puter-puteran. Terus ini sini ada AC-nya tiap kepala ya, jadi double blowernya seperti itu. Ini luas banget. Di tengah-tengah ini tetap ada tempat untuk naruh makanan dan minuman. Ini tempat minuman ini. Dan ini tempat rokok sebenarnya nih, abu rokok di sini ada 2 macam di situ. Oke, kalau yang tengah ada jendolannya tengahnya ini ya. Jadi mungkin kurang enak ya kalau di tengah, karena ini kepalanya nggak ada sandaran kepalanya. Ini kepalanya nggak ada, cuma ada kanan kiri aja. Terus kita lanjut aja ke bangku nomor 3 yang menurut saya itu banyak dikomplain sama teman-teman yang punya Everest. Kenapa? Karena ini. Karena ini. Aduh. Nih. Ininya pendek banget. Jadi ketika kita sebenarnya luas ya ini ya. Ini luas, cuma ini nggak tersangga dengan bagus. Dan ini joknya itu cuma sepinggang aja. Jok belakang ini cuma 1 pinggang, dan ini bener-bener enggak nyaman. Jadi ini mungkin fungsinya sebenarnya mendingan joknya nggak ada di sini buat bagasi dan buat tempat tidur gitu kan, dikasih tempat tidur bisa lah. Kalau ini yo, wah ini tapi tempatnya luas. Tapi untuk belakang hanya untuk anak-anak karena nggak ada headersnya juga. Bagian belakang itu bagasinya muat kardus 1 dan AC-nya juga sama di kepala. Ayo kita sekarang review bagian mesinnya. Ini mesinnya, nah kita ngomongin mesin nih. Mesin itu salah satu ya kelebihan atau keahlian saya lah, paling enggak seperti itu, karena ya kita bengkel lur, paling tidak seperti itu, walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan beberapa hal. Kita bahas masalah mesinnya. Kita buka dulu. Sambil jalan ke sana, ini bannya itu standarnya pakai pelek palang 6 dan bautnya baut 6, depan pakai rem cakram, ventilasi dus, ABS juga. Bagian belakang itu pakai rem tromol. Ringnya 16 ya, pakai 245/70 ring 16 bannya. Oke. Aduh, ini panas tuh. Siang hari. Oh, ini mesinnya. Mesinnya 2500 cc 4 silinder. Nah, tenaganya yang dihasilkan sesuai brosur awal keluar adalah 142 PS di 3500 rpm, dan torsinya itu di angka 330 Nm di 1800 rpm. Jadi rpm rendah, torsinya sudah dapat. Ini turbonya itu pakai turbo VGT, variabel geometri turbo, sama seperti punya Pajero Dakar 2012-2013. Jadi kalau waktu pas zaman 2008 sama-sama Fortuner, tenaganya ini jauh di atasnya Fortuner. Kemudian kalau dibandingkan dengan mobil Pajero yang Exit 2009, ini tenaganya tetap lebih besar. Nah, ketika keluar Dakar, ini kalah dengan Pajero Dakar yang tenaganya sampai 178 PS, dan ini cuma 142 PS. Tapi teknologinya seperti turbonya itu sudah VGT ataupun turbo VNT di Toyota tahun 2013-an itu udah mulai VNT, tapi 2008 sudah pakai turbo yang variabel. Kemudian ini pakai intercoolernya di depan sini. Jadi turbo intercooler variabel turbo ya. Jadi geometri variabel turbo itu udah ada di mesin ini. ABS standarnya dia di sini ada saringan solarnya, di sini ada minyak rem, minyak kopling. Jadi satu, ini ada tambahan namanya OCT, oil control tanknya ini, apa namanya ya, OCT. Ini tempatnya oli. Jadi kan karena tahun segini kilometer 150.000, jadi selang udaranya yang harusnya itu cuma uap aja, ini sudah mulai ada olinya. Jadi indikasinya nanti di kilometer 200.000 paling tidak kita harus ganti piston, ring piston segala macamnya. Wis wayahe untuk bongkar mesin atau peremajaan mesin. Nah, ini kita biar olinya nggak ikut terbakar dan mengotori sistem yang ada di turbonya, di intercoolernya, saluran-salurannya, throttle body, kita kasih OCT. Jadi olinya nanti dia ngendap di sini. Kalau kita olinya sudah mau penuh, kita tinggal ambil olinya gitu ya. Jadi yang masuk cuman uapnya aja. Gitu teman-teman semua. Nah, ini seperti ini untuk mesinnya. Ini setelah saya pakai itu ya lumayan oke. Dan seperti apa rasanya berkendara pakai mobil yang gede ini, ikutin aja. Sekarang kita mau tes jalan. Panas. Kita hidupkan.
kita hidupkan, kita pakai AC karena panas banget, dan kita langsung jalan ke depan. Oke, jadi kita ini sudah jalan di jalan raya, dan yang enak dari mobil ini itu suspensinya memang empuk banget. Jadi beda jauh ya pokoknya, karena per depan itu pakainya torsi seperti Panther, sama seperti Panther gitu modelnya. Jadi pakai pegas torsi dia bagian depan. Nah, tapi bagian belakang itu pakainya daun. Per daunnya yang agak keras. Jadi depan itu empuk, belakang itu agak keras. Nah, ini beda sama mobil yang sekelas ini kayak Pajero, Fortuner, karena ini kelasnya kan di kelas itu sudah pakai spiral semua, sudah empuk gitu kan, bisa diatur dari spiralnya itu. Kalau ini pernya per daun yang basicnya itu diambil dari Ford Ranger sebenarnya kan, tapi sudah disesuaikan untuk passenger atau penumpang. Oke, jadi mobil Everest ini kalau dibuat pelan-pelan, karena ini udah tahun segini, kilometer 158.000, kita kalau mobil ini dibawa pelan gitu ya, terus kita mau nyalip itu kita injek gasnya langsung, itu langsung torsinya itu langsung keluar, menyentak gitu, nanti badannya itu bisa agak sedikit ke belakang. Karena beda sama mobil-mobil yang kemarin kayak kita coba Innova 2015 diesel, itu kalau sudah RPM-nya kita injak lagi itu standar ya, kita ngomongin mobil standar ya, ini standar gitu kan, nggak apa namanya. Nah, ini barusan RPM-nya lebih dari 2.800 karena di sini saya kasih pasangin alat ini menjaga RPM. Kalau RPM-nya lebih dari 2.800 dia indikatornya akan bunyi alarmnya titit, jadi minta dioper. Jadi biar caranya mobil ini gimana awetnya. Nah, untuk alat yang seperti ini nanti kita bahas di video selanjutnya dan mungkin video setelah ini ya. Jadi kalau RPM-nya ini saya bejek 3.000 gini, nah ini indikatornya nanti tuh, karena melebihi batas yang kita inginkan. Kita mobil ini biar awet ya RPM-nya jangan main RPM tinggi, karena kilometer mobil ini sudah sepuh gitulah ya, udah kilometer lumayan tinggi ya, 150.000 kilo. Nah, ini alatnya apa nanti kita bahas di video berikutnya, karena itu banyak alarm yang saya pasang di situ, mulai dari temperatur, mulai dari kecepatan, mulai dari RPM, mulai dari beberapa alarm yang lainnya. Jadi kalau temperaturnya terlalu tinggi itu nyala juga. Jadi untuk aman biar nggak overheatnya, keterlaluan overheat akhirnya bongkar mesin gitu ya, seperti itu. Nah, itu kita bahas di berikutnya aja. Mobil ini tuh rem tangannya modelnya tarik sama seperti Panther gitu ya. Panther yang lama modelnya tarik begini. Nah, ini seperti ini. Jadi ada beberapa teknologi yang ya menurut saya masih ketinggalan zaman gitu. Tapi ada beberapa teknologi yang di zaman itu mobil Pajero dan Fortuner belum pakai, seperti turbo yang pakai variabel seperti itu. Ini mobilnya udah jos banget. Jadi bisa jadi rekan-rekan semua pilihan ketika pengen mobil diesel, mobilnya enak dinaikinya, mobilnya gagah, mobilnya kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng, tapi harganya jauh dibandingkan rival-rivalnya. Karena kalau kita ngomongin Fortuner 2008 diesel itu harganya tetap diangkat di atas 170-80 juta. Jadi seperti itu. Dan ini harga pasarannya 2008 itu sekitar 130-an ke atas, tergantung dari kondisi, tergantung dari tempatnya, karena tempat juga berpengaruh. Umpamanya kan wilayah mana, Jakarta atau mungkin wilayah Kalimantan atau wilayah Sumatera, itu beda-beda tiap masing-masing tempat untuk harga mobil bekasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tol, rasanya seperti apa, dan kita ngecek per kilometer ataupun RPM-nya itu gigi 1 di 2500 apa di 2000 RPM, kita oper lagi itu nanti kecepatannya berapa untuk mobil ini. Kita pengen tes itu juga. Yuk. Oke, kita sudah mau masukin jalan tol. Jadi mobil ini Ford Everest itu kalau menurut saya peredaman dari luar ke dalam itu bagus. Cuma yang suara mesin yang masih agak terdengar gitu ya.
Jadi kalau peredaman yang dari luar ada motor lewat, mobil lewat itu teredam dengan bagus lah. Cuma suara mesin itu yang masuk terdengar gitu. Dan suara ban juga enggak terlalu terdengar, enak gitu. Nanti kita tes di jalan raya setelah kita melewati masuk jalan tol, gerbang tol, kita langsung tes per giginya kilometer di RPM 2500 RPM ya. Nanti ketika gigi 5 2500 RPM itu kilometernya sampai berapa gitu kan. Nah yang ini alat yang sini pakai GPS dan alat yang di sini itu pakainya putaran dari transmisinya. Kita masuk gerbang tol Karanganyar. Nih, masuk. Nah, sini Mas, lihat RPM-nya. Oke. Ini kecepatannya 20 km per jaman kalau yang gigi 1. Ini gigi 2-nya di angka 40-an. Terus gigi 3-nya 2500 itu di angka 60 km lebih. Terus gigi 4-nya nggak bisa karena depan jalannya belok, masih depan. Oke, nanti kita sampai gigi 4 ya. Oke, gigi 4 nanti di angka berapa? 2500 RPM-nya. Kalau saya ngerasa loh ya, kalau saya ngerasa mobil ini Ford Everest ini kilometer itu RPM 2000-an atau 2500 itu 100 km per jam lebih gigi 5 nih. Nah, ini kita cek coba, ini gigi 4 masih. Ya Mas, gigi 4. Kita cek gigi 4, nah, didekatkan dikit set. Nah, oke. Ini kita coba gas pelan-pelan, jadi tidak dilakukan akselerasi, nggak usah akselerasi, biar ngirit solarnya. Oke, 2500 di gigi 4 itu udah 90 km per jam lebih, hampir 100. Terus kita over 5. Nah, ini over 5 2000 RPM itu di angka 100 ya. 2000 RPM lebih dikit. Nah, sekarang kalau angkanya itu kita naikkan ke 2500 RPM. Nih, kita gas lagi. Oke. Nih 2500 RPM. Itu kecepatannya hampir menyentuh 120 km per jam di speedometer, dan kalau di GPS 115 nih. Ini 115 ya. 116 tuh. Kalau di sini ada 120 nih. Kalau di speedometer 120. Berarti mobil ini tuh walaupun besar banget mobilnya, kemudian berat, mobil ini beratnya itu 1850 kilo, hampir 2 ton mobil ini beratnya, dan larinya kenceng. Kalau cc-nya rata-rata mobil diesel lah, mobil diesel zaman segitu ya. Kalau yang zaman-zaman sekarang kan kayak Pajero sudah 2400, kemudian Fortuner ya 2400, sekarang ada juga yang 2800 cc, kalau ini 2500 cc. Oke teman-teman, jadi buat saya ini mobil yang enak, nyaman, dan value for money-nya itu besar, karena ya kita nggak ngelihat harga jual bekasnya gitu kan. Tapi peminatnya Ford Everest ketika kita beli ini pas dapat kondisi yang bagus, insya Allah memuaskan. Diesel, pakai solar, biosolar, 1 liternya itu kurang lebih 11 kilo memang, tapi karena harga biosolarnya murah, jadi ya masih worth it untuk dibeli. Tapi ketika kita pakai biosolar,
ya kita harus sering-sering ganti filter solarnya atau kita double filter solarnya. Gitu. Sekarang kita lanjut perjuangan. Buat teman-teman semua, apabila teman-teman ngidam mobil diesel manual transmisi ataupun matic transmisi yang sekelas Pajero Fortuner tapi harganya sekelas sama Isuzu Panther, ini dia mobilnya. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.